فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'afidal bab falyaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekh Muhammad bin Hamdul Wahhab wa rahimahullahu taala wa fihi ay fi sahih, dan di dalam sahih Al-Bukhari, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirah minal fajri, jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku' pada rakaat yang terakhir dari salat fajar. Ibnu Umar huwa Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sahabiyun jalil min ubadis sahabati wa ulamaihim, termasuk sahabat yang mulia di antara para ahli ibadahnya sahabat dan ulamanya mereka. Sehingga Ibnu Umar terkenal sebagai ahli ibadah dan terkenal dengan keilmuannya. Mata sana salas wa sab'in lil hijrah. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Wa fihi ay fi sahih wal muradu bihi sahih Bukhari. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ba'dama syujja wa kusirat rabaiyatuhu yauma Uhudin. Dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu setelah terluka wajah dan patah gigi taring beliau pada perang Uhud. Beliau mengatakan, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ai utrud wa ab'id min rahmatik. Maknanya adalah usirlah dan jauhkan dia dari rahmatmu. Itu maknanya laknat. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat. Fulanan wa fulan minhum Safwan ibnu Umayyah wa Suhail ibnu Amr wal Harith ibnu Hisham. Di antara yang didoakan laknat tersebut oleh Rasul adalah Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham.
Ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah. Beliau membaca itu namanya kunut nazilah. Beliau membacanya setelah beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Berarti bacanya ketika i'tidal. Ya. Sami'allahu liman hamidah maknanya adalah ajaballahu man hamidahu wa taqabbalahu. Allah mendengar orang-orang yang memujinya dan menerimanya. Menerima pujian tersebut. Itu maknanya sami'ah. Jadi maknanya bukan mendengar. Maknanya adalah Allah menjawab orang-orang yang memuji Allah dan menerima pujian tersebut. Li'annahu qad uddiya bil lam, karena di sini dia digandengkan dengan huruf lam. Sami'allahu liman pakai lam gitu. Kalau sami'a yang enggak pakai lam baru artinya apa? Mendengar. Ya, perhatikan ke sini ya. Nah, taklimnya itu ke sini. Alhamdu, sementara alhamdu itu sendiri adalah didduzam, lawannya celaan, berarti pujian ya. Wa yakunu ala mahasinil mahmud ma'al mahabbati lahu, dan itu terjadi pada kebaikan-kebaikan yang dipuji. Itu yang dipuji itu adalah mahasin, keindahan-keindahan orang yang dipuji. Disertai dengan adanya rasa cinta kepadanya. Jadi mahabbah, jadi hamad itu adalah pujian yang disertai dengan rasa cinta. Kalau pujian yang kosong dari rasa cinta namanya madah. Kebalik hurufnya. Kalau tanpa mahabbah, amma inkana bidunil mahabbah, fahuwa madhun. Namanya apa? Madhun, bukan apa? Hamdun. Kalau ada mahabbahnya, ada rasa cintanya, memuji dengan rasa cinta, mananya apa? Hamdun. Paham bedanya? Hurufnya dibedakan. Hurufnya itu juga, cuman dikedepankan dan ada yang dimundurkan. Yaitu bedanya hamdun dengan madhun. Kalau hamad ada mahabbahnya. Kalau nggak pakai mahabbah, namanya madah. Nah. Yad'u ala Safwan. Ini riwayat yang berikutnya. Fa'anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'un. Maka Allah pun menurunkan ayat yang kemarin, sesungguhnya perkara mereka itu tidak di tanganmu sedikit pun wahai Rasul. Bisa jadi mereka nanti masuk Islam dan yang seterusnya. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Haris bin Hisham. Dalam sebagian riwayat beliau mendoakan kepada Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham. Anazalat laisa laka minal amri syai'un. Maka turunlah ayat, sesungguhnya perkaranya tidak di tanganmu sedikit pun wahai Nabi. Li'annahum ru'usul musyrikin yauma Uhud. Didoakan kejelekan oleh Nabi karena mereka itu adalah para pimpinan orang musyrikin dalam perang Uhud. Pimpinannya 3 ini. Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Haris bin Hisham. Wa qataballahu alaihim, dan Allah telah menerima taubatnya mereka. Tuh kan? Ternyata mereka apa? Masuk Islam. Fa aslamu, maka mereka pun masuk Islam. Wa hasuna islamuhum, dan bagus Islamnya. Makanya ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un. Tadinya kan Rasul mendoakan apa ini? Mereka dijauhkan dan diusir dari rahmat. Nah, ternyata mereka masuk Islam. Nah, al-makna al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum, yukhbiru Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr mengabarkan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fis salati ala ashkhasin muayyanin minal kuffar azauhu yawma Uhudin. Bahwasanya dia pernah mendengar Nabi mendoakan kejelekan di dalam sholat kepada orang-orang tertentu dari orang kafir yang menyakiti beliau pada perang Uhud. Fa'atabahullahu biqaulihi laisa laka minal amri syai'un. Maka Allah pun menegur. Itab itu teguran. Jadi ini teguran ilahi. Ayat laisa laka minal amri syai'un itu adalah teguran ilahi, teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah pun menegur beliau dengan ucapannya, sesungguhnya perkara mereka itu tidak di tanganmu sedikit pun wahai Nabi. Wa taballahu alaihim fa'amanu billahi wa rasulih. Maka Allah pun memberi taubat kepada mereka dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Munasabatul hadis lil bab. Apa kaitan hadis ini dengan babnya? Anna fihi bayana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqdir an yadfa adal musyrikina an nafsihi wala an ashabihi. Bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan bahwasanya Nabi tidak mampu menolak gangguan orang musyrikin dari dirinya, tidak pula dari para sahabatnya. Kenapa Rasul tadi doa kunut tadi? Karena beliau disakiti di dalam perang Uhud. Berarti kan beliau tidak bisa melindungi dirinya, iya kan? Kalau beliau baik-baik saja kan nggak akan didoakan oleh Rasul. Tapi karena beliau tidak baik-baik saja, kepala beliau dan wajah beliau luka, gigi beliau patah, ya, makanya muncul doa ini. Jadi doa ini syahidnya adalah mana? Peristiwanya, bukan doa ininya. Yang menunjukkan Nabi saja tidak bisa melindungi dirinya dari gangguannya orang musyrikin. Orang musyrikin bisa melukai Nabi. Orang musyrikin bisa mematahkan gigi Nabi. Bisa. Beliau sendiri tidak bisa melindungi diri beliau. Apalagi melindungi diri orang lain, para sahabatnya. Sekelas Nabi saja tidak mampu melindungi dirinya dan para sahabatnya. Apalagi yang bukan Nabi SAW. Maka batillah peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, karena lemahnya. Jangankan dari para penyembahnya, dari diri-diri mereka sendiri saja pun mereka tidak mampu menolak mudorot. Paham ya? Nah, bal laja'a ila rabbihil qadiril malik. Bahkan beliau berlindung kepada Rabb-nya yang maha mampu dan maha penguasa. Ya kan? Buktinya Rasul hanya bisa apa ini? Berdoa saja. Iya. Nah, tidak bisa membalas bahkan Rasul. Rasul hanya mampu berdoa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Mimma yadullu ala butlani ma ya'taqiduhu ubadul kubur fil auliya'i was solihin. Yang mana ini menunjukkan atas kebatilan apa yang diyakini oleh para penyembah kuburan terkait dengan orang-orang soleh dan para wali. Nah, paham babnya ya? Nah, dari sisi batilnya peribadatan kepada selain Allah, karena jangankan untuk melindungi dan menghindarkan para penyembahnya dari mudorot, dari diri mereka sendiri saja pun ternyata mereka tidak mampu. Ini dalam keadaan ini adalah Rasul. Dalam keadaan ini beliau masih hidup. Apalagi orang soleh yang bukan Nabi, yang sudah apa ini? Mati. Paham ya? Kok malah didoai, kok malah dimintai pertolongan, kok malah diharapkan bisa menghilangkan mudorot. Sedangkan Nabi yang masih hidup saja hanya bisa apa ini pol-polnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, masa dimintai pertolongan, dimintai penjagaan kepada para wali dan orang soleh yang sudah mati. Nah, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama adalah butlanu ta'alluqi bil auliya'i was solihin. Yang pertama adalah batilnya ketergantungan kepada para wali dan orang soleh. Li talabi qada'il hajati wa tafrijil kurubati. Dalam rangka untuk mencari pemenuhan hajat dan kelapangan dari kesempitan. Nggak boleh bergantung kepada para wali dan orang soleh. Gitu. Tidak boleh bergantung kepada para wali dan orang soleh dalam menunaikan hajat atau mendatangkan kemudahan dari kesempitan. Faedah yang kedua, Azmar, Qara. Nah, jawazud du'ai alal musyrikina fi sholati. Tarjem Azmar. Apa jawaz? Ya juzu. Bolehnya mendoakan kejelekan. Duduk semuanya duduk. Suaranya jangan ada yang ribut, duduk.
Kalau doa pakai ala, maka maknanya doa kejelekan. Kalau pakai lam, doa kebaikan. Gitu ya. Bolehnya. Nah, bolehnya mendoakan kejelekan kepada orang musyrikin di dalam sholat. Nggak apa-apa. Walaupun nyebut nama nggak apa-apa. Nggak batal sholatnya. Allahumma la'an Safwan ibnu Umayyah wa Suhail ibnu Amr wal Harith ibnu Hisham. Nah, yang ketiga, Qira' Ali. Syaksi. Sholat. Nah, dalilun ala anna tasmiyata syakhsi al-mad'uwi lahu aw alaihi la yadurru salata. Tarjim suaranya. Kalau ada di majlis jangan ada suaranya. Ikra. Dalil bahwasanya penyebutan nama, tasmiyah penyebutan nama. Nah, penyebutan nama orang, syakhs itu orang. Penyebutan nama-nama orang yang didoakan kebaikan atau didoakan kejelekan. Paham ya, doa kebaikannya mana? Lahu, doa kejelekannya alaihi. Terus tidak membahayakan sholat, tidak membatalkan sholat. Walaupun ada nyebut nama, nggak apa-apa. Ya. Nah, walaupun menyebutkan nama di dalam sholat ketika mau mendoakan seseorang, baik doa kebaikan maupun doa kejelekan itu tidak mengapa. Nah, ar-rabi'ah yang keempat, azam. Wa tahmid. At-tasrihu bi annal imama yajma'u baina tasmi'i wa tahmidi. Artikan tasrih apa? Penyebutan secara jelas. Enggak samar-samar. Tasrih itu penyebutan secara jelas. Bahwasanya imam, ya, bukan tasmi dan tahmid. Bahwasanya imam dalam sholat maksudnya menggabungkan antara tasmi dan tahmid. Imam itu menggabungkan antara tasmi. Tasmi itu ucapan sami Allahu liman hamidah. Dan dia juga membaca tahmid. Rabbana walakal hamd. Paham? Itu tadi kan ada kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Yang kayak gitu cuma siapa? Imam atau munfarid atau orang yang sholat sendiri. Tambahkan juga faedahnya di situ. Wa kadzalikal munfarid. Wa kadzalika al munfarid. Begitu juga orang yang sholat sendirian. Amal makmum. Amal makmum. Adapun makmum. Fa yakfihi an yakula Rabbana walakal hamdu. Amal al makmum. Fa yakfihi tahmid. Adapun makmum cukup baca apa? Tahmid saja. Jadi imamnya baca sami Allahu liman hamidah. Makmum cuma baca apa? Rabbana walakal hamd. Udah. Nah, jadi yang menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid itu ada dua. Yang pertama imam, yang kedua adalah al-munfarid, orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka dia cukup mencukupkan diri yaktasir ala tahmid, mencukupkan diri hanya dengan tahmid saja. Rabbana walakal hamdu. Nah, Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun hadis yang berikutnya, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Azmar, apa itu kalam Azmar? Udah belajar jurumianya? Apa itu kalam?
lafzun, murakkabun, mufidun, bil wad'i. Masya Allah. Itu saja satu hari nambah kaidah, satu kaidah, itu udah nikmat itu ya. Apalagi paham apa itu lafad, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu bil wad'i. Nah, tambah kalau itu paham sudah luar biasa ya. Bahasa itu mudah. Ya, bahasa itu mudah. Nah,